Selamat datang di Bijak News, Minggu 3 November 2024 bersama saya, Berlin. Informasi pertama, sebanyak 120 prajurit TNI AL Satuan Garuda 28P atau Unifil telah menyelesaikan pelatihan prakerja sebagai persiapan sebelum diberangkatkan ke Libanon pada Desember 2024. Kadispen Koarmada 2 TNI AL Kolonel Widyo Sasongko menjelaskan pelatihan pendahuluan selama 30 hari itu resmi diakhiri. Ia meminta prajurit yang akan bertugas di pasukan penjagaan perdamaian PBB di Libanon untuk memantau perkembangan di negara tujuan mereka. Selanjutnya, pelaku mutilasi kepala Sinta Handiana 40 tahun di Muara Baru, Jakarta Utara, Fauzan Fahmi 43 tahun akan menjalani tes kejiwaan. Sebelumnya, Fauzan membunuh Sinta dengan cara memenggal kepalanya, kemudian dibuang dan ditemukan di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara. Fauzan telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP dan diancam pidana mati. Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat judi online slot 82 hingga 78 jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Cina. Polisi menyita uang tunai senilai 70,1 miliar. Upaya ini dilakukan komitmen Polri dalam melaksanakan Asta Cita ke-7. Waka Bareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri menyebut pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti lainnya macam laptop, ponsel, akun judi online, dan rekening pembayaran. Kebakaran di area pabrik di Medan Satria, Bekasi tidak kunjung padam setelah 24 jam berlalu. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat 1 November yang diduga akibat ledakan alat produksi. Menurut Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Disdam Karmat Bekasi Namar Naris, korban jiwa akibat si jago merah masih berjumlah 9 orang. Belum ada temuan terbaru mengenai korban tewas hingga saat ini. Informasi luar negeri, Rusia menjatuhkan denda kepada raksasa teknologi Google sebesar 2 desiliun US dollar atau 20 miliar triliun US dollar karena dituding memblokir propaganda pro-Rusia di YouTube. Jumlah tersebut jauh melebihi dengan ukuran ekonomi global. Denda tersebut adalah hasil dari akumulasi denda selama 4 tahun. Angka ini berlipat ganda setiap pekan di bawah hukum Rusia. Pihak berwenang Israel melaporkan setidaknya 19 orang terluka usai rentetan roket menghantam kota Hasaron, timur laut ibu kota Tel Aviv. Serangan itu terjadi pada Sabtu 2 November setelah sejumlah serangan juga terdeteksi di Israel Tengah. Militer Israel menyatakan 3 roket telah diluncurkan dari Libanon, sehingga pihaknya menyembunyikan sirine peringatan bagi warga di utara ibu kota. Rentetan roket ini diluncurkan setelah pasukan militer Israel menyerang sejumlah wilayah Libanon hingga menewaskan belasan orang. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.